Untuk semua keluarga Pondok Nuswantoro, terutama untuk anak-anak saya, pegang fondasi yang ada di pondok kita. Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat. Jadi semua anak saya yang ada di tempat ini harus menjalankan sholat, termasuk saudara-saudara saya yang datang di sini yang muslim ya. Di waktu sholat itu harus menjalankan sholat.
Makanya di sini wajib untuk sholat berjamaah. Yang pertama yaitu menjalankan sholat. Yang kedua istiqomah mengamalkan sholat. Dan yang ketiga berbakti kepada guru. Perlu dengan ketahui semuanya bahwa saya seperti ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tetapi ini semuanya adalah doa dari orang tua saya. Saya di pondok juga nggak pernah ngaji, kecuali cuma nyuci sandalnya kiai ngalir. Alhamdulillah sekarang banyak santri dan banyak saudara. Jadi hidup kita ini mau mulia atau tidak tergantung bagaimana ke orang tua. Kalau ke orang tua kita itu berbakti, kalau kita itu bisa memuliakan orang tua kita, bagaimana cara memuliakan orang tua? Dengan cara bersikap, berbuat, berkata-kata yang baik. Karena kewajiban kita ini adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita bisa memuliakan orang tua, maka hidup kita pasti mulia. Tapi kalau orang sama orang tua durhaka, sudah saya pastikan, saya yakin dan aku yakin, kalau ke orang tua durhaka, pasti hidup kita akan sengsara. Nggak penting orang tua kita mau baik atau enggak, mau sholat atau tidak, orang tua seperti apapun keadaannya, kewajiban kita itu harus tetap baik. Kewajiban kita ke orang tua itu baik. Orang tua mau baik atau enggak itu urusan orang tua. Karena banyak yang datang ke sini bilang, "Bah, nggih, wong tuaku rabian. Wong tuaku tukang maksiat. Saya itu harus kayak gimana?" Kamu harus tetap baik sama orang tuamu. Masalah orang tuamu mau nikah, mau maksiat, mau nggak sholat, itu urusan orang tuamu. Urusanmu kepada orang tuamu adalah berbuat baik. Bahkan santri yang ada di sini, yang saya ajarkan sholat, yang saya ajarkan ngaji di sini, nggak perlu ngasih tahu orang tuanya. Jangan nanti mentang-mentang di sini belajar ngaji, belajar sholat, terus nanti sampai rumah marah-marah. "Pak, kowe ora sholat, mlebu neraka kowe kok galak." Detak karo bapakmu, "Uyuh kowe detak kandhane aku." Gak perlu kayak begitu. Cukup kasih contoh yang bagus, bersikap yang baik, berkata-kata yang baik. Kasih contoh, kasih lihat dengan ngaji di sini, dengan sampai menjalankan sholat, sampai bisa jadi anak yang baik, bisa jadi anak yang bisa dibanggakan, nurut sama orang tua, sopan sama orang tua. Nanti orang tuamu malu sendiri. Wah, dulu anakku sholat, sikapnya jadi bagus, dari taklim, jadi sopan. Orang tua nanti akan membaca sendiri, melihat sendiri, mengerti sendiri, dan akhirnya nanti orang tua juga akan menjalankan sholat. Gak perlu kita itu sebagai anak itu sok-sokan bisa ngomong aja diajarin sama orang tua kok sok-sokan ngasih tahu. Gak perlu. Boleh kita itu berbuat baik, tapi jangan merasa diri kita itu baik. Boleh kita itu melakukan kebaikan, wajib, tapi jangan merasa diri paling baik. Ini namanya nafsu mutmainnah, merasa diri kita lebih baik dari yang lainnya. Setan itu sebelumnya adalah makhluk yang paling taat, bahkan melebihi malaikat. Tapi karena ketaatannya ini merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam, akhirnya dilangkat sama Allah. Ma'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama wajib menjalankan sholat, yang kedua wajib istiqomah mengamalkan sholawat, dan yang ketiga wajib berbakti kepada orang tua. Yang keempat khairun nas, jadi harus baik kepada sesama, bermanfaat untuk umat. Dan yang kelima cinta kepada negara. Banyak sekarang ini orang yang mengetahui agama, tetapi agama hanya digunakan untuk dompleng saja, untuk kedok saja. Banyak sekarang ini tahu agama bawa bom, padahal jihad itu bukan hanya bawa bom. Ketika kamu marah, mulutmu nggak mengeluarkan kata-kata yang jelek, itu sudah jihad. Sampai punya istrimu marah-marah, kalian bisa sabar, senyum, itu sudah jihad sebenarnya. Bahkan mempertahankan sesuatu hal yang halal itu sudah jihad. Kamu punya istri, punya suami yang mungkin cerewetnya rame-rame, karena mempertahankan rumah tangga, itu sudah jihad.
Makanya saya kalau ada orang yang datang ke sini, aku tidak kuat Gus, kalau bujuku cerewetnya ram-ram, lu tak cerai nih yo. Saya bilang kalau kamu menceraikan istri berarti kamu itu tidak berjihad. Kalau ada yang jelek masa kamu tinggalkan? Ya segalanya kamu bisa menasihati, bisa menemani. Dan di balik musibah pasti ada barokah. Pernah ada orang Bekasi datang ke sini, Gus, aku tak kuat, aku mau ke sini itu mau minta nasihat yang dengan minta izin. Mau apa Pak? Saya mau nyerahin istri saya, kenapa cerewetnya rame-rame? Terus saya tanya, gimana usaha jangan jalan? Nggak jalan. Bukannya saya sok tahu ya, kalau saya menceraikan istrimu, usahamu bangkrut. Usahamu jaya itu karena barokah istrimu cerewet. Punya motivator gratis kamu menurut saya. Nggak jadi nyerahin istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak di balik musibah, banyak barokah. Sengsara itu membawa berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan memperingati 17 Agustus bulan kemerdekaan bangsa kita, saya ulangi, memperingati 17 Agustus tahun 1945, saya Gus Samsudin, pengasuh Pondok Pesantren Nuswantoro, membagikan uang 100 juta untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok. Jadi ini sudah saya lakukan dari 1 minggu yang lalu, dan sudah 2 orang yang saya pilih. Salah satunya ini orang baru yang kemarin datang, dan sekarang saya pilih lagi 1 orang yang mungkin beruntung. Di sini saya pencet ya, Gus Samsudin yang baru saja diunggah, dan saya pilih 1 orang. Ini saya memilih tanpa melihat siapa-siapa. Ini yang saya pencet, dan ini tahu akunnya siapa. Ini memposting foto saya pas saya berada di Pondok Wiwitan Gumelar, di tempatnya Gus Sandi. Ini tempat Gus Sandi ini membangun tempat, dan ini kemarin saya memberikan sumbangan 5 juta ke pondok beliau. Ini beli lagi tanah di pinggir sungai Kali Berantas yang kemarin itu ada videonya saya bercanda-bercanda itu. Ini beli lagi, membangun pondok lagi untuk anak-anak yatim dan sebagainya. Ini yang memposting video saya ini, saya buka akunnya ini, belum saya ikuti, sekarang saya ikuti. Dan ini orangnya namanya Sopo Ingsun. Monggo, saya kasih 1 juta datang ke sini, monggo. Kalau tidak ya telepon saja, nanti saya transfer. Untuk channelnya Sopo Ingsun saya kasih 1 juta, berarti per hari ini sudah 3 juta, 3 orang. Dan monggo untuk yang punya channel Sopo Ingsun, silahkan datang ke Pondok Nuswantoro, Desa Rejo Winangun, RT 2 RT 4, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Saya kasih uang 1 juta, itu langsung nanti saya kasih dari tangan saya, monggo. Untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, tinggal nikmati aja kok, tinggal mengisi dengan yang baik aja. Ini beliau pasti pas beliaunya ini, videonya ini ya. Nah, videonya pas saya ada di pondoknya Gus Sandi, dan banyak video yang diposting tentang saya, termasuk ini yang beliau pernah berobat ke sini, nggak tahu siapa. Nah, untuk beliau yang punya channel Sopo Ingsun 99, silakan datang ke Pondok Nuswantoro, saya kasih uang
Rp1 juta. Oh, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Hidup kita di dunia ini tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita pasti akan baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, hidup kita pasti rusak. Makanya saya sebelum membangun pondok insya bangun dulu gapura yang besar. Gapura itu nilainya kalau di rumah udah jadi satu. Gapura itu orang Jawa bilang itu sepuro. Jadi saya itu meminta maaf dulu untuk semua yang datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan saya. Mungkin dilihat di YouTube Ustaz Bujeni ganteng keren, bisa ketemu Ira berikan cengengesan. Ya maaf. Yo jenengan neng HP kakak apa ya? Iya. Terus di Gapura yang besar itu setelah khairun nas, setelah saya berusaha kepada kalian semuanya, yang kedua menuju kepada Allah. Makanya saya buat di atas Gapura itu gunung kita. Gunung itu bahasa Jawanya itu gunung. Bahkan ada salah satu amalan toko ini ngecek yang pangeran ini toko ini gunung. Bukan berarti kalau milikannya di atas gunung enggak. Manten ujungnya biru. Allah. Kalau orang Jawa hurikan sejati. Allah segala Muhammad. Dan menuju kepada Allah itu harus lewat 3 hal dulu. Gak bisa langsung lumayan bisa wae. Orang sama lewat sopo. Oh, lambemu. Gue enek wong tua kok. Untuk waktu kita. Jadi untuk sampai kepada Allah itu yang pertama lewat 3 hal dulu. Yang pertama lewat orang tua dulu. Gak akan dapet. Wallahi saya katakan. Nah ngomong kayak gitu coba ngomong debat saya. Debat sama saya. Gak akan bisa sampai ke Allah kalau tidak lewat orang tua. Gak akan dapet yang namanya ridhonya Allah kalau tidak dapat ridhonya orang tua. Gak akan dapat. Rahman Rahimnya Allah itu, sifatnya Allah itu sudah diturunkan ke orang tua. Maka kalau tidak dapat rahimnya, rahim Rahman Rahim. Rahim itu rahimnya ibumu. Kalau kamu nggak dapat ridhonya ibumu, kalau kamu nggak dapat kasihnya ibu, nggak ada mungkin dapat kasihnya Allah. Jauh nggak mungkin. Jadi kalau kamu nggak dapat Rahman itu bapak. Kalau nggak dapat ridhonya bapak, nggak bakal kamu dapat ridhonya. Kok mirip tanah sampai lama itu ya. Buat salatan jengking mungkin saya usulungi. Kalau kamu bikin sakit ibumu, kalau kamu bikin sakit hati orang tuamu, salatan jengking ndasmu sampai ireng mekedung, setelah bakal dapat ridhonya Allah. Maka nggak akan sampai ke Allah kalau nggak dapat ridhonya orang tua. Makanya kalau ada orang yang suka mengamalkan sholawat, tetapi kok hatinya bencinya luar biasa, penuh dengan kebencian. Tahu saya dengarkan, bohong ngomong aku jubah wajah, bohong yang ngomong kiai, yang ngomong
ulama yang ngomong, Gus Bu yang ngomong saya, siapapun yang ngomong pakai dalil agama, tapi kok isinya kebencian kok, itu berarti tidak ada rohnya. Sedangkan baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Yang pertama harus dapat ridhonya orang tua. Yang kedua lewatnya sholawat. Dan orang kalau mengamalkan sholawat hatinya itu selalu tenang, selalu tentram, nggak akan jadi orang yang amatiran. Gimana orang yang amatiran itu? Orang yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Kalau nggak jadi aku orang amalkan sholawat gosok ikan misalnya. Iya dinya orang saat Indonesia Raya merdeka, saat Nusantara, saat dunia. Nggak gak sekalian sholawatnya jeplak. Tapi karena amalan sholawat santai saja. Santai, Sambil penipu, bukan satu orang ada saya, bawah sini ada yang saya di mana? Tunjukkan setahun yang lalu saya diduduki, tapi sekarang pasien tambah kalau dari tambahan, ujian dia kan, Gak perlu takut sama polisi, gak perlu dimulutkan di polisi, gak perlu ada, gak usah takut sama polisi. Takut itu sama kelakuan kita sendiri. Polisi itu gak akan bisa masuk kita ke penjara asalkan diri kita tidak melakukan kriminalitas. Masa bisa menemukan terima tamu karo bojone ngomong kakak polisi napoe materi wong kok tak materi berani lah iso. Takut itu sama kelakuan sendiri. Makanya gak usah takut sama polisi. Agus kalau itu wedi. Kalau kalau wedi, kalau yang mana tak digedeni goblok. Jangan ditakuti, didekati kalau nggak salah nggak usah takut. Karena ketakutan itu karena kita melakukan kesalahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ngajak kebaikan polisi ngandani pemberi SIM, pakai helm, itu udah surat. Tahu kita dari si api kok. Umat dina kok salah orang polisi, salah orang bu. Salah dewi kok. Salah karena takut karena salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada yang perlu dikatakan kalau kita tidak salah. Kembali lagi menuju kepada Allah itu yang pertama, makanya gunanya dulu. Makanya sholat kita hati ini sholat itu bukan orang hati ini. Paham nggak sampai tentang sholat? Paham nggak? Saya tentang rakaat ya wis. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa sholat takbir itu 3 rakaat? Kenapa sholat subuh itu 4 rakaat? Ada yang mana? Lapor itu agak akron. Kalau kenapa salah tak? Jenenge kau. Kalau tak ini repot. 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat itu tanda dan sifat. Makanya asyhadu an la ilaha illallah itu dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sifat. Makanya saya pengen lo iman, ora usah tekok sapa-sapa. Terus sholat subuh bolong berarti iman yo bolong. Enak juga yang lain dalam ilmu tasawuf itu 2 ini adalah ibu dan bapak kita. Rahman Rahim. Makanya kepengen mulia sing pertama sholat subuh, sing kepindho birrul walidah. Jadi kalau musola cuma 2. Al-Quran itu menyuruh kita itu sebenarnya cuma 2 kok. Yaitu yang pertama adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita itu cuma disuruh sholat. Yang kedua perintah Allah itu tidak disuruh ngapa-ngapain, hanya disuruh birrul walidah. Itu toh perintah Allah itu 2 itu yang paling utama itu diperintahkan Allah. Jadi 2 rakaat sholat subuh itu ada artinya. Makanya sakit apa-apa itu tambahnya gampang sebenarnya. Sholat subuh itu air wudhunya itu ditampung. Kalau sampai semuanya usahanya sepi atau sering sakit-sakitan, sering berantem, wudhu sholat subuh loh sampai tampung. Kalau sudah kali kapal karena subuh mandi siramin rumah, beres insya Allah. Karena kalau dalam ilmu tasawuf itu sholat subuh itu disebut dengan kesucian, sholat asar itu disebut dengan tahanan. Sholat subuh kesucian, sholat subuh tahanan, sholat asar kemuliaan, sholat maghrib kehidupan, sholat isya keselamatan. Tetapi itu ada nanti. Kalau 5 itu 8 beres. Selain suci, sholat subuh itu juga bisa
Ada sesuatu yang suci tapi tidak mensucikan. Ini baju kalian oke. Suci tapi tidak mensucikan. Air seperti ini yang buat wudhu itu suci dan juga mensucikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Amalan itu bisa kalau nggak maghrib subuh, nggak maghrib subuh. Ada ini kepindahan. Yang kedua sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Allah bagi Rasulullah untuk baru yang keempat diri kita. Setelah subuh 3 rakaat itu Allah bagi Rasulullah orang itu. Waktu sampai ke Allah, pertama cari dulu ridhonya orang tua, yang kedua menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah dengan sholat harus sampai kepada Allah. Sekarang enggak ngomong dong langsung Gusti Allah. Kayak kenal Allah, kayak Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Game mau dulu game. Rupiah itu siapa ini? Apa itu rupiah apa? Asuh. Rupiah itu artinya tiup. Jadi tiup itu dalam Jawa kalian subuh, kalian tak subuh. Jadi ayat orang ini bukan dukun, kayak kiai bukan ngerti. Sehingga ini kiai dukun itu tidak. Itu hasilnya diucapkan di subuh. Itu dua yang berbeda. Ini bahasa Arab dan bahasa Jawa. Ini dibeda-bedanya. Orang ngerti arti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ketika saya tiup, maksudnya yang ditiup apa nih? Yang ditiup penyakit. Tapi penyakitnya ben ditiup itu mau lepas apa pun dia butuh ikhlas. Bahkan dia mengguli apa? Mereka ikhlas punya dosa dan dosa kami itu juga bakalan bisa lepas ikhlas karo sembarang. Ikhlas ya, ikhlas semua suka ke sakit tidak apa-apa yang tahu sehat ya. Ikhlas sekali pemulanya, ikhlas dibanding orang tuanya, ikhlas ya. Misal, ikhlas lepas remet jengkel, remet susah, sing mare sakit, susah, bisa marah, bisa sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhlas ya. Oh tenang. Ikhlas ya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Moga kalau rukyah ini, saya rukyah dulu ya. Di pegang